Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di media ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di media ini. Semoga Allah juga perjumpakan kita kelak di surga Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas satu kisah menarik. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan dari satu negeri ke negeri berikutnya hanya ingin mencari hakikat kebenaran. Seorang sahabat yang diberikan karunia dan melimpah nikmat yang begitu banyak, di mana orang tuanya orang yang sangat kaya raya, pemimpin kaumnya dan taat beragama, tapi dalam agama Majusi. Tapi sahabat ini meninggalkan itu semuanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kemegahan dunianya, dan rela berjalan dari satu negeri ke negeri berikutnya hanya untuk mencari kebenaran semata. Siapakah dia? Dia adalah sahabat yang menguasai ilmu awal dan ilmu akhir. Artinya dia menguasai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal sebelum Al-Quran, dan juga dia memahami betul apa itu Al-Quran. Dialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang ketika Nabi SAW ditanya ketika membacakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sahabat bertanya, kalau penggalan ayat yang pertama, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Sahabat paham yang dimaksud buta huruf di sinilah orang-orang Quraisy. Tetapi ayat tiganya, wa akharina minhum yalhaqu bihim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum pernah berhubungan. Maka Salman ketika itu hadir di majlis Nabi ketika membacakan ayat ini. Maka Nabi SAW mengatakan yang dimaksud wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim adalah Salman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau kana al-imanu ala Thuraya la yanaluhu rijalun minhum. Kalau seandainya iman itu berada di atas bintang Thuraya, tentu orang-orang seperti Salman ini dari kalangan Persia akan mengambilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memuji Salman Al-Farisi, dia mengatakan Salman Al-Farisi layaknya seperti Luqman Al-Hakim yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan sorga sangat merindukan tiga manusia. Pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang kedua Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, dan yang ketiga Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Karena kita tahu bahwa
di permulaan dakwah, di permulaan Islam, justru penggerak-penggerak dakwah itu rata-rata bukan orang Arab. Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, dan Bilal dari Ethiopia Habasyah. Mereka lah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Dan Nabi SAW menganggap mereka muhajirin. Walaupun Salman tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah dari Persia, Iran, Asfahan langsung menuju Madinah. Tapi Nabi menggolongkan Salman sebagai muhajirin karena bukan asli orang Madinah. Makanya dipersaudarakan dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisah Salman Al-Farisi? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana dia harus berpindah dari satu negeri ke negeri berikutnya? Bagaimana pula kemudian didolimi, kemudian dia menjadi budak dan dijual? Bagaimana dia menghabar atau mendapatkan kabar akan kedatangan Nabi SAW? Bagaimana masuk Islamnya? Bagaimana torehan-torehan kebaikan Salman dalam Islam? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Siapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berasal dari negeri Asbahan atau Asfahan, negeri yang di akhir zaman tempat munculnya Dajjal. Karena Dajjal akan muncul di Asfahan, di Iran, dengan 70.000 tentara Yahudi lengkap dengan toyalis di kepalanya. Di negeri inilah Salman dilahirkan, Asfahan, Iran. Dan negeri ini agamanya mayoritas penyembah api karena mereka Majusi. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Salman ini memiliki orang tua yang kaya raya, banyak kebunnya, banyak pekerjanya, dan dia juga pemimpin kaumnya dan orang yang paling taat dan ulamanya Majusi. Sehingga ayahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini mendidik Salman dan dikadar untuk menjadi ulama Majusi. Sampai akhirnya Salman pun dijadikan oleh ayahnya sebagai qayyimun nar, orang yang menjaga api Majusi selama 24 jam, jangan sampai padam. Karena kita tahu keyakinan Majusi bahwa cahaya itu adalah Rabb kebaikan, sebagaimana gelap itu Rabb kejahatan. Dan cahaya itu bisa didapat dengan api. Selama api itu masih nyala, maka cahayanya akan membawa kebaikan. Itulah keyakinan orang Majusi. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dilarang untuk pergi dari tempat peribadatan dan disuruh untuk senantiasa menjaga api agar jangan sampai padam, karena itu Tuhannya. Sampai pada waktunya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini ditugaskan oleh ayahnya untuk mengawasi kebunnya, karena ayahnya ketika itu ada kesibukan yang lain. Dan Salman tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya kecuali karena perkara-perkara mendesak. Berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini ke kebun yang dimaksud oleh ayahnya. Akhirnya kemudian ketika di tengah jalan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat ada kanisa, semacam tempat peribadatan bagi orang-orang Nasrani. Terdengarlah suara dari kanisah, dari gereja itu, suara orang yang sedang beribadah atau suara orang yang sedang belajar agama. Tertariklah Salman Al-Farisi untuk mengintip apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang dalam gereja itu. Rupanya dia melihat pemandangan bahwa di dalam gereja itu ada orang yang sedang salat dan sedang belajar agama,
dan setelah diperhatikan salat dan agamanya jauh lebih baik dibandingkan agama yang selama ini ia peluk, maksudnya agama Majusi. Maka dia pun memberanikan diri masuk ke dalam kanisa, bertanya-tanya kepada uskup yang ada di situ, sehingga dia pun mendapatkan maklumat banyak tentang agama Nasrani. Tanpa terasa Salman pun kemudian sampai sore hari dan tidak jadi datang ke kebunnya. Pulanglah Salman. Tentu ayahnya bertanya, karena kan ayahnya kan menugaskan Salman macam mana urusan di kebun. Sudah selesaikah? Ada masalahkah? Kan seperti itu. Tapi Salman mengatakan, saya tidak berangkat ke kebun wahai ayahku. Kata ayahnya, kenapa? Kata Salman, di tengah perjalanan aku melihat ada sekelompok orang yang dinuhum wa salatuhum khairun min dinina wa salatina. Agama mereka dan salat mereka jauh lebih baik dibandingkan agama dan salat kita. Maka ayahnya membantah, bal dinuna wa salatuna khairu minhum ya Salman. Tidak, agama kami, salat kami jauh lebih baik dibandingkan mereka. Tapi Salman membantah lagi seperti itu. Sampai ada kekhawatiran ayahnya, kalau seandainya Salman terpengaruh dengan agama baru. Padahal Salman ini memang sudah dikadar orang tuanya akan kemajusian supaya dia ketika besar menjadi ulama Majusi. Tetapi Salman orang yang cerdas. Dia melihat agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan Majusi. Makanya karena kekhawatiran Salman terpengaruh dengan agama Majusi inilah, maka bapaknya merantai Salman dan memasukkan ke dalam kamarnya dan dilarang keluar. Maka selama Salman dikurung dan diikat itulah Salman mencari-cari tahu tentang agama itu lewat utusan, lewat pembantunya. Coba tanyakan kepada orang itu, di mana letak pusat pembelajaran Nasrani dan siapa uskup akbarnya. Akhirnya kemudian uskup kecil yang ada di situ memberitahu, oh, jika belajar tentang kenasranian maka berangkatlah ke Syam. Di sana ada uskup akbar, uskup yang tidak diragukan lagi kealimannya, keilmuannya, dan begitu seterusnya. Maka Salman pun kemudian memata-matai kapan ada orang Nasrani yang ada dari Syam berniaga ke Iran, dan dia ingin ikut dengan dia. Seolah-olah sudah diarahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Salman mendengar ada seorang peniaga, seorang pedagang dari Syam yang berada di Iran, di Asfahan. Maka Salman pun minta izin untuk ikut dengan dia sampai ke Syam. Maka rantainya dia putuskan, dia pun kabur dari rumah, dia meninggalkan kemegahan dunia orang tuanya, dia tetap mencari kebenaran. Subhanallah. Wal akhiratu khairun laka minal ula bal tu'thirunal hayatud dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena Salman mendahulukan akhirat daripada dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian berangkatlah Salman dari Asfahan Iran menuju Syam. Sesampainya di Syam, dia bertanya-tanya soal uskup akbar itu, di mana letaknya, di mana tinggalnya. Akhirnya kemudian diarahkan Salman ini menuju uskup yang dimaksud. Kemudian dia meminta kesediaan uskup untuk siap diambil ilmunya, untuk berkhidmat di gerejanya, untuk senantiasa tafaqquh fid din dalam agama Nasraninya, dan begitu seterusnya. Dan diizinkan. Salman pun tinggal bersama uskup akbar di dalam kanisa di Syam. Tetapi Salman ada hal-hal yang dia lihat dari uskup akbar itu berbeda. Rupanya dia bukan orang baik, dia rajulun su', dia orang jahat. Apa bentuk kejahatannya? Karena dia menganjurkan manusia untuk bersedekah kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan miskin, untuk diambil sedekahnya. Tapi setelah terkumpul harta-harta bagi orang-orang fuqara wal masakin, justru tidak disalurkan, tapi disimpan untuk kepentingan sang uskup. Dan Salman tahu, tapi Salman takut mengemukakan karena
Takut dibunuh, dia bukan orang situ, orang asing. Makanya kemudian Salman membiarkan sampai Uskup Akbar meninggal dunia. Ketika Uskup Akbar meninggal dunia, maka orang-orang pun menangis, karena ya bagaimanapun seorang ulama meninggal tentu sedih. Tapi Salman mengatakan, kenapa kalian harus menangis kepada uskup yang jahat ini? Maka orang-orang bangkit dan mengatakan, mana ada dia jahat, dia orang baik kami, dia pembesar kami, dia orang soleh kami. Kata Salman, kalau kalian tidak percaya, saya akan tunjukkan gudang hartanya. Sesungguhnya harta-harta yang ia ambil dari kalian tidak disedekahkan kepada fuqara wal masakin, tapi ada di gudang ini. Dibukalah gudang itu, rupanya isinya banyak perhiasan emas dan perak. Marahlah orang-orang, akhirnya kemudian mengikat jasad uskup ini dan merajamnya dengan batu. Kemudian setelah itu Uskup Akbar ini digantikan Uskup Akbar yang lainnya. Dan subhanallah, Salman suka dengan uskup ini karena dia taat, dia saleh, rajin ibadah, cerdas, wara, macam-macam ya. Tapi sayang, kebersamaan Salman dengan uskup yang baru ini tidak lama, karena sudah sepuh dan sudah tua. Maka dia pun kemudian mendekati waktu ajalnya. Tapi Salman kemudian, sebelum Uskup Akbar yang kedua ini menghembuskan nyawa terakhirnya, maka Salman meminta wasiat kemana lagi dia harus belajar Nasrani, ke uskup mana lagi yang ada di Syam ini. Tetapi Uskup Akbar kedua ini mengarahkan agar engkau belajar ke Musil. Di mana Musil? Musil di Nainawa di Irak. Tempat di situ Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus, Nainawa, Musil. Ya. Disitulah kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu an hijrah dari Syam menuju Musil, Irak. Dan dia mencari uskup yang dimaksud. Rupanya betul di situ ada uskup yang dimaksud. Kemudian Salman pun meminta izin untuk mengkhidbatkan dirinya untuk belajar, beribadah, memperdalam agama kepada uskup yang ada di Musil ini. Tapi sayang, uskup yang ada di Musil juga tidak lama hidupnya karena sudah sepuh. Akhirnya Salman pun meminta wasiat, kemana lagi dia harus belajar? Maka kata uskup yang ada di Musil ini, aku tidak pernah melihat ada uskup terbaik kecuali di daerah Nasibin. Nasibin itu di Turki. Berangkatlah kau ke Turki, ke Nasibin. Di sana ada uskup yang sangat bagus. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu an ke Nasibi, Turki. Belajarlah kepada seorang uskup yang dimaksud. Tapi sekali lagi sayang, uskup ini pun sudah sepuh, sudah tua, akhirnya menjelang ajalnya. Maka Salman pun tidak menyanyiakan, kemudian minta wasiat, harus kemana lagi dia belajar. Akhirnya kemudian sang uskup yang ada di Nasibi mengarahkan agar Salman berangkat ke Amuria. Berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu an ke Amuria. Kemudian menemui uskup yang dimaksud. Maka setelah dia sampai di Amuria, dan Amuria ini ada kisah sendiri. Kalau kita mendengar kalimat Amuria, kita terdengar atau teringat kisahnya Mu'tasim, seorang khalifah di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, mengutus pasukan besar satu kota Baghdad menyuruh Amuria karena teriakan seorang wanita, "Wah Mu'tasimat, wah Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku." Karena ketika itu ada orang kafir yang melecehkan kehormatannya. Maka dilaporlah kepada Khalifah Mu'tasim bahwa di Amuria ada seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatannya. Bergeraklah satu Baghdad menyerbu Amuria. Jadi Salman sampai ke negeri Amuria ini, ya masih perbatasan Turki dan sekitarnya. Anda bisa bayangkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu belajar dari Asfahan Iran menuju Syam, kemudian dari Syam menuju Irak Musil, dari Irak Musil menuju Turki, dari Turki Nasibi menuju Amuria. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Salman pun
belajar kepada uskup yang ada di Amuria. Allah takdirkan uskup itu pun sudah sepuh. Akhirnya dia berwasiat. Salman minta wasiat kemana lagi dia harus belajar, uskup mana lagi yang harus saya harus belajar. Maka kata uskup yang ada di Amuria, tidak perlu kau belajar lagi wahai Salman. Tidak perlu kau repot-repot harus cari uskup dari satu negeri ke negeri berikutnya, dari daerah ke daerah berikutnya, tidak perlu. Cukuplah kata uskup Amuria ini, hari ini tahun kenabian. Hari ini akan muncul tahun kenabian, muncul Nabi. Sebaiknya kau jangan cari uskup lagi. Berangkatlah kau ke sebuah daerah yang penuh dengan pohon kurma, baina harrataini, di antara dua bukit yang batu-batunya berwarna hitam. Maksudnya diisyaratkan kota Madinah. Tapi masalahnya dari Amuria, dari perbatasan Turki sampai ke Yathrib Madinah itu bukan perjalanan mudah, itu perjalanan jauh. Harus ditempuh dengan melelahkan. Beda dengan zaman sekarang ada pesawat ya. Zaman dulu kan tidak. Kalau tidak unta ya kuda. Tapi kebanyakan naik unta supaya kuat di jalannya. Sehingga kemudian dia pun mencari cara, gimana caranya bisa ke negeri itu. Sampai suatu ketika dia mendengar ada kabilah Kalbi, kabilah dari kabilah-kabilah Yahudi Arab, kemudian melakukan perjalanan dari perniagaan dari Arab ke Syam ya, dan melewati beberapa negara ke Amuria, ke Turki dan yang semacamnya. Maka Salman pun kemudian mencari informasi tentang Bani Kalbin ini. Setelah dapat bahwa mereka akan balik lagi ke Madinah, maka Salman pun minta izin untuk ikut bersama mereka. Tapi mereka tidak mau, kecuali Salman membayar dengan harga yang mahal. Akhirnya demi sebuah misi kebenaran, tidak perlu dengan biaya, Salman pun membayar keinginan mereka, berapa sapi, berapa unta, itu bahasa kita, berapa kambingnya, untuk menebus dirinya, supaya dia bisa berangkat dari Amuriah menuju kota Madinah. Berangkatlah Salman dari Amuriah menuju kota Madinah, dibawa oleh kabilah Bani Kalb. Tetapi setelah sampai kemudian di Wadil Qura, Wadil Qura itu antara Khaybar dan Taim, itu disebut Wadil Qura. Dia sudah melihat ada beberapa pohon kurma yang hidup. Ya, artinya bahwa dia melihat, oh ini sudah sampai. Tapi sayang ketika Salman hendak turun, tidak boleh. Kemudian dianggap Salman ini budak, bukan orang merdeka. Dan Salman kemudian ditawarkan untuk dijual. Akhirnya kemudian Bani Kalbin pun menjual Salman kepada seorang Yahudi Bani Quraidah. Bekerjalah Salman sebagai budak di Bani Quraidah. Sampai akhirnya kemudian anak daripada saudara pemilik Salman ini datang dan meminta Salman untuk bekerja di Madinah, bekerja di tempat dia. Karena kita tahu bahwa Madinah ketika itu sarangnya Yahudi. Ada Bani Kunaiko, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada kabilah-kabilah Yahudi yang lainnya. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu an bersama saudaranya orang Yahudi ini ke Madinah. Ketika melihat Madinah, Yathrib, yang dipenuhi dengan kebun-kebun kurma, yang dipenuhi dengan batu-batu hitam dan berbukitan, dia mengatakan, inilah yang dimaksud uskup Amuriah itu rupanya. Inilah yang dimaksud negeri akan munculnya seorang Nabi. Tetapi Salman Al-Farisi radhiyallahu an belum kunjung juga dapat kabar akan kelahiran atau kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada waktunya, ketika Salman berada di atas pohon, kemudian orang Yahudi ini berbincang dengan kawannya atau saudaranya. Tiba-tiba salah satu di antara mereka mengatakan, qatalallahu Bani Kila, qatalallahu Bani Kila, semoga Allah membinasakan Bani Kila, semoga Allah membinasakan Bani Kila. Kemudian dikatakan, ada apa wahai Fulan? Dia mengatakan, sesungguhnya orang-orang Khazraj dan Aus sudah bersatu, berada di Kibah atau di Kubah, sedang berbaiat kepada seorang yang ngaku Nabi yang berasal dari Mekah. Mendengar hal itu Salman pun kaget. Itu yang dia cari, informasi seperti itu yang dibutuhkan Salman. Dia sedang berada di atas pohon kurma, dia turun dengan cepat,
Nah, dia datang kepada majikannya, nimbrung mungkin bahasa kitanya. Apa cerita tentang Nabi itu? Tapi bukannya dijawab, ditampar Salman dan mengatakan, apa urusanmu? Ishdah, apa urusanmu? Ya, pergi kau seorang budak bekerja saja. Akhirnya Salman pun, tapi sudah ada maklumat di sini bahwa Nabi itu sudah datang. Karena celaan orang Yahudi, qatalallahu Bani Kilah, semoga Allah menghancurkan Bani Kilah, dan Bani Kilah itu adalah cikal bakalnya Khazraj dan Aus, dan Khazraj dan Aus adalah cikal bakalnya Ansar. Ada Muhajirin, ada Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman pun mempersiapkan diri untuk datang menemui Rasul. Pertama, dia ingin buktikan tanda kenabiannya. Tidak memakan sedekah, memakan hadiah, dan ada stempel di balik katibnya, di balik punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawanya satu kresek kurma. Kata Salman, ya Rasulullah, ini sedekah. Tapi Rasul tidak mau dan disuruh untuk dikembalikan. Kemudian yang kedua kalinya Salman datang membawa hadiah. Ini hadiah wahai Rasul. Ketika dia hadiah, Rasul mau makan dan dibagi-bagikan para sahabat. Kemudian yang ketiga, Salman ingin melihat tanda kenabian yang ada di pundak Rasul. Masalahnya tidak bisa, karena kan pakaian ihram. Kalau nggak disingkap, dia nggak tahu. Akhirnya kemudian suatu ketika Salman melihat ada penguburan dan sahabat sedang menggali lubang, Rasul sedang duduk menanti lubang itu. Salman berada di belakangnya memperhatikan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW perasan ada orang di belakangnya, dia pun membuka ridaknya, kemudian tampak stempel kenabian di balik punggung di antara dua bahunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari situlah Salman pun memeluk Rasul. Nangis di hadapan Rasul. Dia bercerita perjalanannya dari Asfahan sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Turki, sampai ke Amuria, sampai ke Madinah. Maka Nabi SAW bangga. Makanya Rasul mengategorikan Salman itu sebagai ahli bait, walaupun dia bukan ahli bait, hanya untuk memuliakan Salman. Dan Ali radhiyallahu an memuji Salman dengan pujian yang sangat luar biasa, karena Salman menguasai ilmu awal dan ilmu akhir, kitab-kitab lama dan kitab-kitab yang terakhir, Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sekelumit perjalanan masuk Islamnya Salman dari Asfahan Iran menuju Madinah. Lalu apa kiprahnya Salman dalam dunia Islam? Apa hanya cerita keislaman saja? Tidak. Salman ini menoreh sejarah dalam Islam. Apa sejarahnya? Dialah penggagas perang Khandaq atau perang Parit dalam perang Ahzab. Dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, kalau kami strategis perang ini seperti ini, maksudnya bukalah Khandaq di depan Madinah itu, karena kiri kanan Madinah itu batu dan belakangnya kebun kurma yang tanpa batas, sehingga musuh memungkinkan masuk dari depan. Makanya bagaimana kalau kita buat parit saja? Dan itu cara orang Persia berperang. Orang Arab tidak pernah mendengar strategi seperti ini, kecuali setelah Salman kemudian memberitahu Nabi SAW, dan Rasul pun setuju dengan idenya Salman. Dibuatlah parit di depan gerbang Madinah sehingga musuh tidak mudah masuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang Ahzab. Ide siapa? Setiap kali kita menyebut perang Khandaq atau perang Ahzab, pasti nama Salman Al-Farisi akan terikut di situ. Ya, karena perang Khandaq itu perang parit. Siapa yang menggagas parit? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Salman dianggap sebagai muhajirin. Dianggap sebagai muhajirin, bukan ansar. Makanya dipersaudarakan dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Sampai ada kasus ketika Salman lewat di Ummu Darda. Ummu Darda ini tidak pernah berdandan, padahal dia punya suami. Alasan Ummu Darda, ya Salman, inna Aba Darda laisa li fi hajah. Bahwa Abu Darda tidak punya hajat lagi kepada saya. Kalau malam dia sholat malam, kalau siang dia puasa sunnah. Kapan waktunya untukku? Ya sudahlah, seolah aku gak punya suami, udah biarin aja kayak begini dandannya. Kata Salman, jangan, kau ini seorang wanita, harus berdandan untuk suami. Kemudian katakan kepada suami Abu Darda, saudaranya akan sampai besok, akan bertamu kepada rumahnya, bilang seperti itu. Akhirnya Ummu Darda pun ngomong sama Abu Darda bahwa Salman akan datang.
Maka datanglah Salman ke rumah Abu Darda, dihidangkan makanan. Kata Abu Darda, makan. Kata Salman, tidak mau sampai kau makan. Artinya sampai kau batalkan puasa sunnahmu. Terpaksa makanlah Abu Darda. Kemudian di malam hari ya Salman tidak mau tidur. Kata Abu Darda, tidurlah wahai saudaraku. Tidak sampai kau tidur di sampingku, dan kita nanti sepertiga malam akhir salat rame-rame, salat sama-sama. Akhirnya kemudian Salman pun tidak ikut qiyamul lail waktu itu dengan cepat. Baru setelah sepertiga malam akhir dia bangkit bersama Abu Darda bersama Salman untuk sholat malam. Artinya di sini bahwa Salman Al-Farisi tahu hak sebagai saudara bersama Abu Darda. Dia menolong, ya, dia menasihati. Sampai akhirnya ketika esok harinya Salman mengatakan, ya Abu Darda, inna lillahi alaika haqqun wa inna li ahlika alaika haqqun wa inna di nafsika alaiha haqqun. Pada agamamu ada hak, maksudnya pada Allah ada hak, kemudian pada keluarga ada hak, dan diri kita juga punya hak untuk supaya sehat, ya. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar Salman menasihati seperti itu, dan itu sampai kepada Rasulullah, Rasul mengatakan shadaqa Salman, setelah benar ucapan Salman. Maka Abu Darda pun kemudian merubah sikapnya yang tadinya qiyamul lail sepanjang malam dan puasa sunnah sepanjang siang. Akhirnya dia pun mengikuti saran Nabi SAW, kadang puasa kadang tidak, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kisah Salman ini sangat menginspirasi bagi siapapun yang mencari hijrah atau mencari kebenaran lewat hijrah, atau senantiasa mencari kebenaran lewat guru-guru, media-media, dan begitu seterusnya. Inilah sekelumit daripada kisah Salman Al-Farisi pencari kebenaran dari negeri ke negeri berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Saya kembalikan ke moderator, falyatafadhal mashkura bila ada pertanyaan. Ya, di sini baru ada pertanyaan dari akun YouTube Antonio 14. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha keras untuk berada di atas fitrah yang Allah telah ciptakan kita di atasnya, dan agar saya mentaatinya dengan beriman kepada semua yang Dia minta untuk mengimaninya. Akan tapi mulai ada rasa was-was setan yang menghampiri saya dalam masalah ini. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda sudah berusaha untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, dan istiqomah di situ, maka Anda akan mendapatkan kemantapan. Wajar setan dikuasakan kepada antum, karena setan tidak suka orang yang dekat dengan Allah. Kalau bisa orang itu semua jauh dari Allah dan menjadi pengikut dia gitu ya. Makanya setan datang memberikan was-was. Tapi yang jelas bahwa perangi syaitan, banyak beristiazah, jangan ikut campur akan urusan kita, urus diri mereka sendiri. Harusnya seperti itu, ya. Jadi was-was dan yang lainnya dari syaitan, maka jangan sampai was-was, sampai ada salat sujud sahwi, sujud sahwi gitu ya. Itu untuk menghilangkan keraguan-raguan sebenarnya. Maka dalam beragama jangan ragu, laksanakan perintah, jauhi larangan, nikmati yang dihalalkan, dan jauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dari Andre di Medan. Saya lahir di keluarga Kristen. Dahulu saya Kristen. Saya tekadkan untuk menjadi seorang mu'alaf muslim. Saya bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan Muhammadlah utusan Allah. Sementara keislamanku ini tidak terus terang karena ayahku telah bersumpah akan mengusirku dari rumahku. Dahulu saya punya teman wanita dan saudari muslim pernah belajar bersamaku,
dan berikan mushaf kepadaku sementara aku menyobek dan melemparkan seraya mengancamku dengan mengusir dari rumah. Bagaimana menyikapi orang tua seperti itu? Sementara ayahku menyobek dan melemparkan mushaf seraya mengancamku dengan mengusir dari rumah. Bagaimana menyikapi orang tua seperti itu? Ya, alhamdulillah. Orang tua kafir itu ada dua, kafir harbi dan kafir ghairu harbi. Kalau orang tua kafir harbi seperti kasus Abu Ubaidah bin Jarrah, bapaknya perang memerangi Rasul, berkali-kali hendak menyakiti Rasul. Akhirnya setiap berjumpa dengan anaknya Abu Ubaidah bin Jarrah, dia menyingkir sampai akhirnya ketika Abu Ubaidah tidak bisa menyingkir lagi, sudah berhadapan dengan bapaknya, terpaksalah akhirnya perang, berduel bersama bapaknya, dan Allah takdirkan bapaknya meninggal di tangannya. Ya, meninggal di tangan anaknya Khalid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Tapi kalau orang tuanya bukan kafir harbi, kafir dhimmi-kah atau kafir ahdi-kah atau kafir musta'man-kah, yang dalam Islam dilarang untuk diperangi. Yang dalam Islam tidak boleh diperangi. Para kafir dhimmi sama dengan tidak mencium bau surga. Begitu juga kafir-kafir yang lainnya. Ya, tidak boleh diperangi. Kalau yang harbi diperangi, kalau yang tidak kafir harbi tidak diperangi. Ya. Artinya bahwa terkadang kondisi orang tua seperti itu. Tapi kita selaku anak tetap berbuat baik. Kalau dia lain akidah dan mengancam kita, jangan kita lawan. Kita berikan dengan hadiah doa, semoga orang tuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak anak yang akhirnya masuk Islam, kemudian belakangan orang tuanya pun ikut masuk Islam. Ya, jadi kalau Anda diancam, diusir dan begitu lain, ya itu bagian dari konsekuensi Anda beragama. Tapi setelah Anda berpisah dari agama lalu ke agama Islam yang sekarang, maka saya nasihatkan banyak-banyaklah belajar akhlak. Tunjukkan bahwa akhlak Islam itu jauh lebih hebat dibandingkan akhlak ajaran yang sebelumnya. Jangan sampai kemudian setelah dia masuk Islam maka lebih parah lagi, itu nanti mencoreng Islam. Ya, oleh karena itulah maka bersabarlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Anda berada di atas Islam dan juga istiqamah. Saya kira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi